Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar dimulai, mari kita awali dulu dengan baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita mulai ya belajar hari ini, yaitu belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tentu tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Tentu dalam menjalankan kewajibannya, kendala dan masalah pasti akan didapati. Kemampuan manusia yang terbatas pasti akan menjadi inti permasalahan apakah mereka akan mampu melewati kehidupannya dengan baik atau tidak. Maka dalam hal ini setiap manusia akan membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntun pada jalan yang lurus. Nah, Al-Quran dan hadis akan menjadikan perjalanan hidup manusia terarah, tentunya dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak, sebelum lanjut ke materi pokok, kalian harus tahu dulu tentang KD atau kompetensi dasar. Untuk KD pada pelajaran ini, satu-satu meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. 21 memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. 31 memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Kemudian setelah mengetahui tentang KD, kalian harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran. Untuk tujuannya adalah satu, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran. Dua, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Apa itu pengertian Al-Quran? Pengertian Al-Quran ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Bagaimana pengertian Al-Quran menurut bahasa? Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Quran, yang berarti membaca, bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan beberapa faktor. Satu, dibaca oleh ratusan juta manusia meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksara. Dua, diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya sampai pada etika membaca. Tiga, dipelajari susunan kata dan kata-katanya dan juga makna kandungan. Sedangkan Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan membacanya adalah ibadah. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik secara langsung maupun perantara malaikat itu dan dibukukan. Tapi tidak disebut Al-Quran dan membaca tidak dinilai ibadah. Nah, dari kutipan di atas kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril alaihissalam, pembawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunannya dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya bernilai ibadah. Fungsinya antara lain menjadi hujah atau bukti yang kuat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun tulisan. Nah, anak-anak hadis biasa juga dimanai dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah. Sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, mengikuti Nabi akan menghindarkan umat dari kesesatan dan bid'ah, bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian selalu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat. Untuk selanjutnya, pengertian hadis. Apa itu pengertian hadis menurut bahasa? Menurut bahasa, hadis berasal dari kata hadasa, yang artinya baru, peristiwa, mudah, perkataan, cerita. Adapun hadis menurut istilah adalah sikap, perkataan, segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan takdir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Nah, untuk selanjutnya tentang keistimewaan Al-Quran. Jelas Al-Quran punya keistimewaan. Di antara keistimewaan Al-Quran
Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. B. Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah dan mengubah kemurniannya. Meskipun kita tidak mampu menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya. Dan Allah sebaik-baik zat yang menjaga. Kemudian selanjutnya, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Kemudian selanjutnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar Al-Quran dapat disiarkan kepada akal pikiran dan seluruh pendengaran, sehingga dapat menjadi kenyataan dan perbuatan. Kemudian selanjutnya tentang hadis warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi praktek para ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun dalam perjalanannya, hadis Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk meningkatkan hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat. Nah, hadis dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Hadis-hadis yang diucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang. Jadi apa yang dikatakan Rasul itu adalah merupakan hadis. Kenapa demikian? Karena kata-kata dari Rasul selalu benar. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan Rasul yang dusta, yang bohong, tapi tidak benar, karena yang diucapkan, yang dikatakan oleh Rasul adalah mata-mata wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Itu yang pertama. Gambaran seperti contoh termasuk hadis qauli. Rasul pernah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kana hijratuhu lid dunya yusibul qawma yang hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu adalah contoh dari hadis qauli. Yang kedua, hadis fi'li. Apa itu hadis fi'li? Perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Apa yang diperbuat, yang dikerjakan oleh Rasul itu adalah merupakan hadis fi'li. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang perintah untuk melakukan
Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan dalam Al-Qur'an, aqimis shalah, kerjakanlah salat. Tapi di dalam Al-Qur'an tersebut tidak dijelaskan tentang tata cara salat. Nah, oleh karena itu Rasul mempraktekkan cara-cara untuk melaksanakan sholat tersebut, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rasul mencontohkan, Rasul mempraktekkan, meragakan tentang pelaksanaan. Kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti apa yang kalian lakukan. Itu adalah menjadikan hadis itu hadis fiqh. Kemudian yang ketiga adalah hadis takfir. Apa itu hadis takfir? Keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat. Nah, untuk selanjutnya menginjak kepada fungsi daripada Al-Quran. Apa itu fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran adalah satu, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran banyak sekali memuat tentang hukum Islam. Salah satu contohnya yaitu makanan halal dan haram yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 82. Yang kedua, sebagai sumber ilmu pengetahuan, contohnya tentang kelahiran manusia dan penciptaan alam semesta. Yang ketiga, sebagai penyempurna kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kemudian, untuk selanjutnya fungsi hadis. Apa itu fungsi hadis? Fungsi hadis adalah satu, menetapkan hukum Islam yang belum ada dalam Islam. Menetapkan hukum Islam yang belum ada di dalam Al-Quran, contohnya di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi saudari perempuan. Nah, itu adalah fungsi hadis yang pertama, yaitu sekali lagi menetapkan hukum Islam yang belum ada di dalam Al-Quran. Seperti contoh dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi saudari perempuan. Yang kedua, memperjelas Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau umum. Contohnya, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sholat, di hadis pun dijelaskan tentang tata cara dan sunnah. Yang ketiga, memperkuat ayat yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran berbunyi, barang siapa kalian melihat bulan maka berpuasa. Nah, di dalam hadis pun dijelaskan dengan kata sumu liru'yati wa qimmu liru'yati, berpuasa kalian karena melihat hilal atau tanda, dan berpuasalah kalian karena melihat hilal. Untuk selanjutnya, materi yang terakhir adalah cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mengikuti pengajian
Yang kedua, mempelajari dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran yang hadis. Yang ketiga, berperilaku sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran sebelum sholat. Nah, dari apa-apa yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir, mungkin bisa disimpulkan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan membacanya adalah ibadah. Sedangkan hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan tujuan Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quran adalah sumber utama dan pertama untuk mengatur seluruh kehidupan manusia. Dan hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Untuk selanjutnya, nah, sebelum kita tutup pelajaran pada ini, Bapak ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian semua, bagaimana cara kalian mengaplikasikan Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dan silahkan dijawab pertanyaannya oleh kalian semua. Bagaimana anak-anak sudah mulai paham tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia? Di awal tadi sudah dijelaskan tentang pengertian Al-Quran dan hadis, fungsi Al-Quran dan hadis, dan tata cara mengaplikan Al-Quran dan hadis. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya untuk Oke. Sebelum kita itu pelajari pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah, kemudian yang ini doa afirmasi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.